Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo momis, apa kabar di puasa yang keberapa ya sekarang? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya moms. Ini keadaan dapur dan rumah yang super berantakan beberapa jam sebelum buka puasa. Ini tuh sekitar jam 2:30 gitu ya moms ya. Ini tuh kegiatan weekend aku, dimana pak suami kan lagi nggak kerja ya, lagi istirahat di rumah. Dan biasanya tuh kalau weekend itu yang libur kan pak suami, tapi yang ikut mager pasti istrinya ya. Pasti ibunya yang suka mager. Jadi jam segini tuh masih baru mulai untuk aktivitas harian di rumah. Karena tadi sebelum jam 2an itu, di atas jam 2an itu main aja sama anak, baring-baring lah, rebahan, bercanda gitu. Tahu-tahu udah menuju sore dan situasi rumah masih acak adul. Jadi sebelum masak disempatkan dulu untuk beberes sebentar. Dan kebetulan memang ganti jadwal ganti spray ya. Nah ini untuk setiap ujung spray itu aku pakai karet loh moms, karena demi menjaga kewarasan ya. Anak-anak itu kan susah ya untuk dilarang nggak main di kasur, untuk lompat-lompat kan susah banget. Jadi karet ini tuh ngebantu banget buat aku nggak terlalu sering-sering ngerapih-rapihin spray, cukup dikibas-kibas aja kalau habis dia anak-anak main. Menurut aku ini tuh item wajib kalau momis di rumah punya anak kecil kayak yang aku punya ya. Nanti link pembeliannya aku taruh di description box ya moms. Gimana nih mom soal keuangan di minggu kedua menuju minggu ketiga ya untuk bulan April, dan untuk menuju puasa juga ini sudah di pertengahan puasa. Soal kondisi dompet pasti semuanya serentak ya untuk menyebut untuk belanja pekanan atau belanja mingguan 1 dan 2 itu pasti boncos atau mungkin over budget. Nah selain untuk pos keuangan itu, kira-kira mana lagi nih moms yang boncos? Kalau aku itu tuh banyak banget untuk pengeluaran tak terduga dan dana darurat keluar di bulan ini, karena memang benar-benar terjadi musibah juga ya. Ada kebanjiran lah di bagian belakang, ternyata ada paralon yang pecah. Pokoknya banyak banget yang harus diperbaiki, dan ternyata pengeluaran aku tuh bengkak di pengeluaran tak terduga. Untuk tontonannya jangan salah fokus ya moms. Ini tuh lagi nonton drakor Startup. Pak suami seneng banget soalnya sama drakor ini, karena banyak banget nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kerjanya itu sesuai sama yang beliau alami di tempat kerja gitu. Karena kan memang beliau kerjanya di startup. Kegiatan momis kalau di waktu weekend kira-kira ngapain aja nih? Mungkin ada juga yang sudah mulai menyicil untuk bikin kue lebaran ya moms ya. Kalau aku sih karena keterbatasan peralatan dan ilmu untuk bikin kue lebarannya juga nggak ada ya. Jadi kayaknya aku juga nggak bikin kue lebaran gitu. Apalagi nanti kan insya Allah jika diberi kesempatan pengen mudik juga gitu. Jadi tadi malam aku sempat belanja sedikit, belanja bulanan karena ada yang kurang kayak minuman sama gula-gulaan. Jadi tadinya mau beberes, ternyata Anya sudah mulai rewel ya. Ini udah jam tidurnya itu udah agak telat, karena kan dia ikut tidur paginya tuh bangunnya kesiangan. Nah biasanya kalau tidur itu pasti kondisinya gelap gitu moms. Kayak malam gitu, biar nggak silau juga matanya kan gelap. Kalau udah kayak gini bisa banget ngelanjutin aktivitasnya lagi. Biasanya kalau Anya itu tidur bisa 2 jam 3 jam gitu loh moms. Tapi di pertengahan tidur itu kebangun buat cari nenen sebentar, nyusu sebentar, habis itu tidur lagi gitu. Itu di baskom juga tumpukan cucian, tadi pagi nyuci dan belum jemur gitu. Kenapa ya kalau soal jemur-jemur itu tuh agak mager gitu. Agak males. Karena padahal itu jemuran sudah ada di belakang rumah, nggak harus keluar lagi, nggak harus kemana-mana lagi gitu. Tapi kok bagian jemuran itu aku selalu susah gitu, males. Dan uniknya ini aku ngurus urusan cucian dan jemuran ini selama pindah ya, selama di bulan Maret itu tuh
kurang lebih 2 sampai 3 kali. Selama ini yang ngurus cucian itu Pak suami, tanpa harus diminta. Kadang-kadang mesin cucinya udah diputar, terus kalau udah selesai langsung dijemur. Tapi ini karena mungkin lagi weekend kan, lagi leyeh-leyeh gitu kan, jadi tadinya cuciannya dibiarin aja. Jadi kayaknya ini nih bagian aku untuk cuci dan jemur sesekali. Habis itu lanjut, ini aku mau beberes dulu yang tadi yang sempat kepotong karena Anya habis nidurin Anya, dan ini aku selesaiin dulu untuk disimpan-simpan ke tempat-tempatnya. Oh iya, gimana nih Momis, sesekali kalau aku bikin daily vlog seperti ini tuh kira-kira nyambung aja gak sih sama YouTube channel aku? Boleh dong sharing atau komen, boleh gak sih sesekali untuk sharing kegiatan harian seperti ini. Nah tadi kan sempat kepotong lagi ya soal masak-masakan karena Anya kebangun dan cari mau nyusuin dulu. Dan sekarang itu sudah jam 4:30 OTW beberapa saat lagi menuju buka puasa. Dan ini aku harus buru-buru untuk selesaiin karena jam segini juga anak-anak belum mandi ya. Jadi memang diuber-uber gitu buat buka puasa, buat mandi. Dan tadi alhamdulillah juga beberes sudah selesai. Ya gitu moms, kalau misalkan weekend itu awal-awalnya pagi-paginya leyeh-leyeh dulu bercanda-bercanda dulu, tapi nanti pas waktu akhirnya ini diuber-uber. Jadi ini sekalian masak sambil beberes yang di bagian dapur kompornya. Tadi masih belum sempat aku beresin, dan ini sambil masak juga sambil berbenah ya moms ya. Gimana nih Momi, sudah di pertengahan puasa kayak gini, kira-kira sudah memasuki dunia menu, kebingungan menu untuk buka puasa atau menu sahurnya? Kalau aku sih sebenarnya setiap awal-awal minggu itu selalu bikin meal plan ya, cuman nggak pernah aku publish karena nggak layak untuk dijual, nggak layak untuk dicontoh gitu, karena kan selera aku tuh seleranya Padang banget ya moms ya, santan lah, pedes-pedes gitu kan. Nah tapi kadang-kadang di hari ketiga, di hari kelima, atau di selanjutnya semingguan gitu nggak sesuai sama track meal plannya. Kadang-kadang seleranya tiba-tiba pengen ini, tiba-tiba pengen itu, jadi berubah. Jadi nggak begitu terpatok sih sama meal plan, cuman seenggaknya meal plan itu tuh sebagai pegangan kita kalau misalkan di hari-hari biasa nih kita bingung untuk bikin menu apa. Dan momis tuh kalau pengen biar nggak pusing ya, selain food prep nanti bisa diaplikasikan atau bikin meal plan. Kalau bingung tuh meal plannya apa, di Instagram banyak banget yang share meal plan, ataupun juga misalkan di Google kalau momis cek meal plan juga keluar kok contoh ide menu masakannya moms. Nanti tinggal disesuaikan aja sama selera kita dan sama kemampuan masak kita gitu. Jadi biasanya tuh kan sebelum masak tuh aku beberes dulu, mulai dari depan, belakang, sampai dapur beberes dulu, kemudian baru lanjut masak. Tapi ini karena sudah mepet mau buka puasa, jadi ini aku sambilan aja, sambilan masak, terus bisa disempatin sama cuci piring. Nah ini yang paling bisa disesuaikan ya, kalau misalkan lagi masak disejalanin sama cuci piring, nanti masaknya selesai, cuci piringnya juga selesai. Jadi sekarang itu buru-burunya tuh ada 3 karena waktu mau menuju buka puasa, dan mumpung Anya lagi tidur, karena kan kalau lagi tidur kalau sudah bangun itu nggak bisa ya sambilan kayak gini, pasti nanti dipanggil-panggil sama Anya minta diajak main dan lain-lain. Habis itu ini juga belum selesai masak nasi juga, makanya ini diburu-buru, takutnya nanti nasinya belum matang ya, tapi udah buka puasa, udah keburu azan. Nah kalau momis tipenya yang mana nih? Biasanya kalau sebelum masak itu cuci piring dulu, beberes dulu, atau sejalan kayak yang sedang aku lakukan sekarang, biar nanti selesainya juga barengan. Ini kalau soal piring ya, kalau misalkan gak diselesaiin, gak sambil-sambil gini tuh makin numpuk, terus makin males gitu, makin mood untuk mengerjakan atau menyelesaikan tumpukan itu tuh kayak males gitu. Sama halnya kayak cucian, ya gak sih mom? Atau cuman aku nih ibu-ibu yang mager untuk ngeliat tumpukan-tumpukan cucian baju, cucian piring.
Kadang di saat kepepet seperti sekarang ini tuh kepikiran langsung untuk makanan-makanan yang sederhana, yang simple banget. Jadi menu sekarang itu aku sarden ya moms ya, yang paling gampang dan simple untuk dimasak ya. Nah ini aku pakai bawang bombay sama ini kebetulan tomat merahnya nggak ada, jadi aku pakai tomat hijau aja. Untuk sambelnya, untuk cabai dan bawang-bawangnya ini aku nggak perlu diapa-apain, cuma ditumis aja. Terus tadi masak nasinya di setengah matang gitu ya di kompor biar cepet matangnya. Habis itu ini aku lanjutin ke magic jar ya, atau magicom. Lanjut abis itu aku tumis-tumis deh ini untuk bumbunya. Terus tadi aku masukin juga ya sambal cabe, stokan cabe giling atau cabe yang habis di blender. Ini aku masukin sedikit, habis itu baru deh dicampur sama bawang bombay dan sarden. Udah deh tinggal tumis-tumis, didiamin aja sampai agak mendidih. Udah selesai, paling gampang ya moms. Habis tumis-tumis sambil nunggu mendidih ya, sambil tunggu sardennya matang, ini aku lanjut beberes tadi yang habis kecipratan minyak bekas gorengan. Jadi nanti seperti yang aku bilang tadi, masaknya selesai, dapur pun juga ikut beres. Jadi kerjanya juga nggak lama-lama. Nah ini sudah matang, alhamdulillah ya, dan ini juga mendekati maghrib banget. Di sini tuh udah mau mulai beduk gitu, dan anak-anak juga udah dimandiin sih tadi. Untuk takjilannya ini aku kukus bakpao ya. Kemarin tuh sempat beli frozen food bakpao, jadi nggak melulu soal gorengan sih kalau aku buka puasa. Dan alhamdulillah juga Pak suami juga nggak neko-neko mintanya apa yang dihidangkan, alhamdulillah dimakan-makan aja sih, nggak ada komen apapun, kecuali kalau misalkan kurang asin ya di komen. Cukup deh kayak gini aja buka puasa aku pakai teh anget sama bakpao. Jadi untuk soal goreng-gorengan itu sejak minyak mahal ini ya, kayaknya agak diminimalisir soal goreng-gorengan. Padahal di bulan-bulan lalu ya, di puasa tahun lalu itu gorengan gak pernah stop, walaupun makanannya biasa-biasa aja tapi tetap harus ada gorengan. Jadi kayaknya ada hikmahnya juga ya dibalik minyak goreng yang mahal. Jadi untuk buka puasa tuh bener-bener variatif ya. Sekarang tuh bisa dengan kolak, bisa dengan puding-pudingan, atau kukus-kukusan. Jadi nggak melulu soal gorengan. Oke, sekian dulu ya dari aku. Aku pamit, mudah-mudahan memberikan manfaat ya buat momis. Assalamualaikum.